Lanjut yuk, sekarang kita punya kata yang lumayan banyak. Dan ini lumayan penting. While, apakah artinya while? Ada beberapa arti untuk while ya. Oke, yuk kita mulai. While artinya ketika. Ketika, boleh. Satu yang pertama artinya ketika. Arti yang lain adalah ketika kita mau melihat hubungan antara dua hal yang berbeda, itu kita bisa pakai kata sedangkan. Bisa juga while punya arti yang lain, yaitu meskipun. Oke, ya. Next. Oh, jika. Oh, bukan. Kalau jika bukan ya. Jika itu artinya lebih untuk if. Itu jika. Sementara boleh. Sementara bisa. Sementara bisa masuk. Lanjut, kita dengan kata law. Apa sih artinya law? Hukum. Oke, benar sekali. Kalau marriage, kalau marry, kita tahu menikah. Marriage. Iya, ini adalah ciri khas dari kata benda. Benar. Ciri khas dari kata benda, ada akhiran age. Ini arti ciri dari kata benda, maka ini adalah pernikahan. Lanjut dengan kata state. Negara. Bagian. Negara bagian ya, ini sebagai noun, artinya negara bagian. Dilanjutkan dengan kata regulation, bahasa Indonesianya regulasi atau peraturan. Peraturan. Lanjut, therefore, wajib sudah hafal nih. Therefore, oleh karena itu. Kalau country artinya adalah Kota. Nah, bukan kota ya, tapi lebih untuk arti negara. Nah, dia bisa punya arti lain. Biasanya country atau countryside juga bisa. Jadi arti yang pertama adalah negara. Terus arti yang kedua ini bisa diartikan sebagai desa atau pedesaan. Hati-hati ya. Jadi tergantung. Ada yang nyanyi nih. Siapa tadi? Oke. Lanjut dengan kata legal. Legal. Bahasa Indonesianya legal. Berarti legal itu apa sih? Apa ayo? Legal. Legal itu sama dengan namanya resmi. Iya. Lanjut. Serve artinya adalah melayani. Bisa. Kemudian bisa juga menyajikan, ya kan? To serve the food. Tapi satu lagi yang sering kalian lupakan. Ini artinya adalah berfungsi. Next, lack of artinya adalah, ini penting, sering ketemu nanti. Lack of, kurang. Iya, artinya kurang. Oke. Next ada kata conformity. Kesesuaian. Betul. At least. Paling sedikit. Oke, paling sedikit atau kita bisa bilang setidaknya. Consent, nggak ada hubungannya dengan concentration ya. Nah, apakah artinya consent? Izin. Oke, betul sekali, izin. Duh, nih tapi Kak Ari lupa ya. Kalau EJD-nya ini izin atau izin yang benar? Yo, kalian yang mau siap-siap UTBK pasti udah tahu. Izin atau izin? Izin. Pakai J. Oh, pakai J. Oke, Kak Ari hapus ya. Biar nggak bikin kalian bingung kalau izin. Oke, makasih. Oke, next kita punya kata however. Ini harus ngapal nih. Apa yuk? Benar sekali, namun. Dia bisa bersinonim dengan kata yet. Bisa juga dengan kata but. Jadi nuansa artinya sama. Ini boleh. Next kita punya kata require. Artinya adalah memerlukan. Benar, maka dia bisa bersinonim dengan kata need. Ya kan? Next ada kata allow. Allow artinya adalah
mengizinkan, Benar, mengizinkan. Mengizinkan. Oke, yuk. Yang mau di screenshot, silahkan boleh. 1, 2, 3, 3, 2, 1. Dan ya. Masuk lagi, masih kita punya kata though. Nah, bacanya though. Artinya apa sih? Ini juga penting loh. meskipun, Iya, meskipun. Jadi dia memang satu geng sama kata although ataupun even though. Oke. In addition to artinya sebagai tambahannya, benar, sebagai tambahan. Consider, ada dua arti untuk consider. mempertimbangkan, Benar sekali. Arti yang kedua, biasanya arti yang kedua ini sering dipakai dalam konteks kalimat pasif. It is considered important. Misalnya kayak gitu. Kata consider, kayak lupa ya. Jadi ini sering kali muncul dalam teks. Consider ini artinya adalah menganggap. Nah, kata menganggap ini sering dipakainya dalam konteks kalimat pasif. Lanjut, kita dengan kata early. Early artinya adalah Lebih awal gitu ya. Kalau earlier, nah itu artinya adalah lebih awal. Lanjut dengan kata numerous. Numerous artinya adalah apa ya? bilangan. Banyak sekali. Oke. Banyak sekali. Numero itu kan berkaitan dengan angka ya. Numerous, banyak sekali. Jadi ini lebih dari banyak, tapi lebih banyak lagi. Oke. Effect artinya adalah memengaruhi, efek. Pengaruh, memengaruhi. Oke, yuk, sudah screenshotnya 1, 2, 3 dan ya. Oke, langsung kita ke soalnya. Ini satu paragraf, kelihatan panjang karena Kak Ari cetaknya space-nya lumayan gede biar mudah dilihat. The paragraph preceding the passage paling mungkin membicarakan apa? Preceding berarti cek kalimat pertama. Nanti soal nomor 7, paragraf following. Berarti cek kalimat terakhir. Nah, oke, langsung kita menuju ke kalimat pertamanya. The paragraph preceding. Okay. While draft law, a federal law, marriage law. Nah, draft ini kan rancangan ya, rancangan undang-undang merupakan undang-undang federal, hukum federal. Jadi di sini meskipun gitu ya, bisa artinya meskipun atau sementara, gitu. Meskipun draft law adalah federal law, law tadi hukum. Marriage law, hukum pernikahan itu adalah state law. Maksudnya adalah hukum miliknya negara bagian, bukannya negara federal. Nah, ini dalam konsep seperti negara Amerika ya. Ini backgroundnya kalau ada federal sama states itu biasanya rujukannya ke Amerika. Karena mereka bentuknya negara federal. Jadi negara federal sama negara bagian. Kalau negara federalnya kan United States of America itu keseluruhannya. Negara bagiannya ada misalnya ada California, ada Nevada, ya. Oke, A atau B? Kita lihat. Malah ada yang jawab C. Nah, oke. Yang manakah? A atau B? Terus ada U5 jawabnya C, yang lain jawab apa? Yuk. Udah, cuma 2 orang yang berani jawab. Oke, Risma C juga. Ya. Yang benar mana ya? A, B, atau C? Oke. While draft law adalah federal law. Jadi kita perhatikan penggalan yang pertama ini. Kita lihat gini ya. Marriage law adalah undang-undangnya merupakan undang-undang negara bagian, bukannya negara federal.
Di belakangnya ini bicara tentang yang namanya marriage regulation bla 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 bla. Jadi paragraf ini yang ada di dalam teks ini membicarakan tentang yang namanya marriage law. Tapi yang ditanyakan adalah teks sebelumnya. Nah, kalau teks sebelumnya gini, meskipun draft law adalah federal law. Nah, berarti teks sebelumnya pasti bahas tentang yang ini. Jadi kita lihat jawabannya yang mana. Tadi Yori bingung A atau B. Bukan. State marriage law, bukan ya. Karena state marriage law itu dibahas di sini. The lack of uniformity, enggak. Ini kan masuk bahasan state marriage law. Jadi benar. Jawabannya adalah yang C. Iya, C lagi. Benar sekali. Kalau ngeblok A, semua dapat salah ya. Yang tadi C, ini C lagi. Lanjut, nomor 7 yuk. Topik paragraf following, berarti langsung cek kalimat terakhirnya. Kalimat terakhirnya ada di sini. Oke. Some states, kita artikan dari sini aja ya. Beberapa negara bagian yang memperbolehkan pasangan-pasangan untuk menikah pada usia semuda itu sekarang mempertimbangkan doing away. Maksudnya doing away artinya tidak melakukan itu lagi. Mempertimbangkan tidak melakukan such early marriage, pernikahan sedini itu, karena the numerous negative effect, karena banyaknya efek negatif dari pernikahan usia muda ini. Nah, kira-kira yang mana nih? Jawabnya E. Yakin E. A. Ucup stay di E atau mau ganti? Kalau E masih salah. Yang benar adalah yang lain mau jawab nggak? Yori mau jawab dulu nggak? Sebelum Kak Ari langsung kasih. Oke, Okta jawabnya A. Oke, 2 orang jawab A. Yang lain gimana? A. Oke, 3 orang udah A ya. Oke, benar sekali. Jawabannya adalah A. Di sini kita punya kata disadvantage. Disadvantage ini bisa diartikan sama dengan yang namanya weakness. Ini diartikan sebagai kata kelemahan atau sisi negatif. Nah, ini kan sama dengan sisi negatif. Dari youthful marriage. Marriage pernikahan, youth dari kata young, youthful itu artinya muda atau dini. Jadi ini sama dengan early atau young. Kenapa yang E salah? Ini adalah negatif efek dari pernikahan. Bukan tentang pernikahan, tetapi negatif efeknya dari di sini kan. Some states, karena ini adanya numerous negative effect dari these young marriages. Iya, jadi di sini clue-nya. Oke. Jawabannya A. Jelas ya. Lanjut kita